Salam. Baik, Bapak Mama yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentunya juga saudara-saudari yang diberkati oleh kasih Kristus. Coba lihat di kanan dan kiri. Tengok kanan, kiri, sudah? Kenal orang di kanan atau di kiri? Pilih salah satu, mau kanan atau kiri? Silakan, mau kanan, oke silakan. Lihat yang sebelah kanan, kenal itu orang di sebelah kanan kosonde. Oh lihat dulu, silakan dilihat, lalu diamati. Silakan diamati ya, perhatikan baik-baik ketemu saudara yang ada di kanan itu atau di kiri. Bapak Joni, sana ada kawan. Bapak lihat ya, ke sini juga boleh ya kita. Oke, sudah? Apakah saudara mengenal orang yang di sebelah kanan atau kiri tadi? Bapak Mama kenal Iya. Satu rumah lebay lah. Kalau kenal lebay. Coba ingat baik-baik kapan terakhir kali. Coba ingat baik-baik kapan bertemu pertama kali dengan ini orang yang di sebelah nih. Sudah? Neo kira-kira juga baik. Tidak selalu mengingat pasti, tapi artinya kita tahu bahwa sudah lama atau masih baru. Sudah? Lama kok baru kenal ini orang? Lama. Perhatikan sekali lagi sekarang, Pendeta mau tanya. Karena ini orang sudah lama kita kenal, sudah perhatikan, adakah perubahan di dalam dirinya saat ini? Dari yang kita kenal dulu? Ada. Kalau ada apa? Coba sebutkan. Tambah tua, apalagi? Tambah gemuk, apalagi? Saya jadi tersinggung ini. Tambah apa? Tambah cerewet. Oke, tambah apa di sini? Rambut putih tambah. Ada lagi? Dari depan? Jangan sampai son kenal siapa yang duduk di sebelah. Tambah cantik. Ada lagi? Yang dari sebelah sini? Duk senyum-senyum. Saya tahu kenal kosong dia orang yang di sebelah ini. Aditi kenal kosong yang di sebelah siapa? Baik, Bapak Mama, saudara-saudara yang tentunya dikasihi oleh Yesus Kristus. Tentunya dengan kita perhatikan ternyata ketemu saudara yang di sebelah ini dia beda dengan yang dulu. Ya, orang yang kita kenal dulu ternyata tidak selalu sama. Packagingnya saja sudah beda, casingnya saya mulai beda. Dulu kulit lebih kencang, sekarang lebih kering. Ya, adalah 1-2 garis. Dulu rambut hitam semua, sekarang rambut merah semua. Ya, ada putih semua. Dulu dia pun body S, sekarang S. Ya. M ya. M itu Mama Mia. Iya. Ternyata saudara, bukan hanya manusia saja yang berubah, tetapi fasilitas di kanan kiri kita itu juga mengalami perubahan. Bapak Mama pakai handphone? Ya, ini ada handphone dari masa ke masa. Kira-kira kotong pakai di generasi yang mana? Saya sekitar 2 atau 3. Nah, ini sekarang kita sudah sampai yang sebelah sini. Yang tipis, besar, datar. Dulu kan tinggi, besar, gemuk. Itu sugeng itu yang pakai itu dulu. Tetapi sekarang apa yang dulu itu dikira baik, ternyata son baik lah. Orang bilang ketinggalan. Bahkan dalam 1 tahun pabrik handphone mungkin bisa mengeluarkan lebih dari 12 kali jenis handphone. Dan ini berarti ada perubahan dari masa ke masa. Next, bukan hanya handphone saudara kalau kita perhatikan. Jembatan, ya ini bukan jembatan yang putus yang ada di Amfoang atau jembatan yang di sini Oisau sekiranya baik-baik saja. Tapi kalau kita bilang bicara tentang jembatan, ini bicara tentang kebanyakan mungkin melihat yang sebelah sana ya, itu jembatan standar. Tapi saudara, pernahkah saudara lihat, ini agak kurang jelas, semoga bisa jelas ya di penampakan saudara. Nah, yang sebelah itu ada jembatan yang berpisah.
ada jembatan yang dipisahkan oleh lautan. Jadi ujung-ujung tiba-tiba di tengahnya ada laut. Ada otodong lewat, hilang, tiba-tiba dia bisa muncul di sana. Ya, Katia mungkin bisa siapkan videonya. Jembatan ini ada di Belanda, saudara, tidak ada di Oisau. Kecuali di bagian Pukdale sana, itu ada jembatannya. Nah, kita masuk tiba-tiba bisa hilang, tapi tidak akan muncul lagi. Ya, ini jembatan yang ada di Belanda ini memang didesain sedemikian rupa, saudara. Jadi atasnya itu kapal bisa lewat, ada airnya, ada lautnya, terowongan bawah laut itu untuk mobil-mobil dan kendaraan lainnya. Luar biasa, saudara. Kalau kotong lihat biasanya kendaraan darat di atas, nanti yang laut di bawah. Tapi ini terbalik. Ternyata saya pikirnya sesuatu yang luar biasa dari luar negeri ya. Ada juga jembatan yang naik. Jadi ini jembatannya, nanti kalau kapal mau lewat, jembatannya naik, kapalnya lewat dulu. Nanti jembatan turun kembali. Wah, ini luar biasa. So ada yang begitu, Bapak Mama. Saya kira hanya di luar negeri, tetapi ketika saya coba cari-cari di Kalimantan juga ternyata ada jembatan seperti itu. Katia bisa membukanya bagi kita? Berkembangnya populasi dari sebuah kota. Ya, ini jenis-jenis jembatan ya. Transportasi menjadi suatu hal yang tak bisa dielakkan. Salah satunya adalah kebutuhan akan sebuah jembatan yang menjadi sangat penting, khususnya pada kota yang dilewati oleh aliran sungai berukuran lebar. Di sebagian kota, sungai dengan karakteristik lebar ini juga kerap menjadi salah satu media untuk transportasi air. Kehadiran sebuah jembatan gerak dianggap hal yang penting demi mengatur pergerakan berbagai alat transportasi, Perhatikan, di darat maupun di ini air. jembatan yang bisa bergerak, saudara. Dibangun sejak tahun 1886 hingga 1894, London Tower Bridge menjadi salah satu ikon dari ibu kota negara Inggris tersebut. Jembatan dengan panjang 240 meter ini berada di atas Sungai Thames. Bagian utama jembatan dapat bergerak naik agar berbagai moda transportasi yang melintas sungai dapat bergerak secara aman. Mekanisme jembatan dilakukan secara hidrolik sebanyak 1000 kali dalam setahun. Ya, Masih tadi di seperti London, di Belanda sebuah ya. jembatan yang Ini terletak di London kawasan juga Merchant seperti Square itu. kerap menarik para wisatawan. Dirancang oleh Firman Knight Architects, jembatan ini memiliki mekanisme pergerakan yang cukup unik. Saat akan bergerak naik dengan sistem hidrolik, jembatan sepanjang 20 meter ini akan terbelah ke 5 bagian dengan ukuran panjang berbeda. Scalene Bridge menggunakan prinsip rotasi pada mekanisme geraknya. Jembatan cantilever ini memiliki bentuk yang tidak biasa karena terinspirasi dari bentuk tanda baca apostrof atau koma. Pada jembatan sepanjang 57 meter ini, terdapat sebuah restoran dengan pemandangan sungai Humber di kota Hull, Inggris. Oke, cukup kakak. Paling tidak kita dapat gambaran Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa untuk jembatan saja yang kita kenal selama ini, kalau jembatan itu duanya harus bertemu, lalu sonde boleh bergerak-bergerak. Karena kalau dia bergerak maka bisa membahayakan orang yang melintasi. Tapi ternyata di dunia ini yang namanya jembatan itu tidak seperti yang kita kenal, yang kita lihat selama ini. Memang kita juga punya jembatan yang bergerak kalau musim hujan begini. Jadi kalau kotong pun jembatan itu di atasnya ada kayu-kayu, jadi kalau lewat dia pasti bergerak-bergerak. Itu kalau selamat, kalau lolos berarti selamat sampai tujuan, kalau tidak lolos berarti ada buaya tunggu di bawah ya. Iya. Tapi dong punya ini berbeda, saudara. Apa yang mereka punyai ini berbeda dengan yang kita punyai. Apa yang sudah dibangun di negara tersebut ataupun di kota-kota besar yang ada di Indonesia, itu sesuatu yang berbeda, yang di luar dari apa yang kita sering bayangkan selama ini. Yang berikutnya, tadi jembatan ya. Nah ini rumah. Kalau kita lihat yang sebelah sana, rumahnya masih tipikal yang lama ya. Mirip-mirip ketempur rumah. Di bawah juga itu perumahan rada modern sedikit. Tetapi rumah-rumah modern yang zaman sekarang kekinian, itu rumah yang belengkung-lengkung. Atau rumah yang rumit, yang sulit. Kita lihat di situ. Bapak Mama, saudara-saudari, ini hanya beberapa contoh bahwa di dalam kehidupan ini manusia bisa berubah, fasilitas bisa berubah, barang hidup berubah, barang mati berubah. Kenapa berubah, saudara? Ada yang tahu? Kenapa berubah? Sesuai zaman. Kenapa lagi berubah?
supaya lebih baik. Benar saudara, perubahan menolong saya dan saudara, menolong setiap orang yang ada itu untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih nyaman, untuk hidup lebih sejahtera, untuk hidup lebih gampang, untuk hidup yang orang bilang hidup lebih hidup lagi. Nah, itu gunanya perubahan. Jadi kalau tidak berubah, artinya kita akan ada di dunia yang stagnan. Kita akan ada di dunia yang ini sama. Bangun pagi, buka mata, sampai malam tutup mata, bangun pagi lagi, begitu saja. Ini akan menggambarkan ketempuh hidup yang monoton, hidup yang begitu-begitu hidup yang son ada dia punya bumbu, hidup yang son ada dia punya nilai rasa. Dan saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang perubahan, kita juga membaca bagian ayat Alkitab yang mendorong saya dan saudara pagi ini untuk melakukan perubahan diri dengan istilahnya lahir baru. Seperti apa itu? Mari kita cermati bersama-sama. Kisah yang kita baca ini, dia bercerita, dia mulai dengan tokoh utamanya, siapa namanya? Nikodemus. Siapa itu Nikodemus? Ada yang tahu? Nikodemus adalah seorang Farisi. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ini perkenalan di awal menunjukkan siapa Nikodemus. Dia pemimpin, dia orang Farisi. Dia orang mengerti. Ini berarti dia bukan abal-abal. Dia bukan kaleng-kaleng. Dia orang yang geng. Dia orang yang hebat, istilah kita ya, bahasa kita biasa bilang begitu. Dan saat itu dia datang mau ketemu Tuhan Yesus. Dia datang malam-malam. Kenapa? Karena saat itu guru-guru Yahudi kalau malam-malam dong belajar, pagi dong kerja. Jadi bukan pagi kerja malam tidur, langsung ada belajar juga. Atau malam belajar pagi dia tidur, hidupnya imbang. Pagi dia kerja, malam dia belajar. Atau ada arti simbolis lain yang mungkin bisa dikatakan dengan apa yang dituliskan ini, yakni kalau dia pi malam-malam artinya saat itu dia masih ada dalam suasana, ada dalam ketidakmengertian. Dia soalnya mengerti, dia belum paham, dia belum tahu. Dan karena itu dia datang kepada Tuhan. Dia masih gelap. Dia masih gelap gulita. Dia belum mengerti baik-baik. Dan karena itu dia datang kepada Yesus yang adalah terang dan yang sejati itu. Dia datang kepada Yesus yang adalah sumber pengetahuan itu. Dia datang kepada Yesus yang adalah segalanya. Dan kita lihat kisah selanjutnya di pasal 7 menceritakan bahwa Nikodemus kemudian bertumbuh sebagai seorang yang menyatakan apa yang dia imani. Jadi ketika dia ketemu Tuhan, ada perubahannya, ada yang bisa dia tunjukkan kepada orang lain bahwa dia penghidup berubah. Dan dia juga bisa kasih tahu itu, dia bisa tunjukkan itu, dia bisa saksikan itu kepada orang lain. Bukan hanya dia simpan sendiri atau dia tahu sendiri. Injil Yohanes bercerita bahwa Nikodemus tertarik kepada ajaran Yesus. Dan dia percaya kepada Yesus, bahkan dia membela Yesus di hadapan para lawan. Nikodemus ini saudara, dia berbeda dengan orang Farisi dan pemimpin Yahudi lainnya. Kalau pemimpin Yahudi lainnya itu mereka membenci Yesus, dongson suka dengan Tuhan Yesus. Tetapi Nikodemus itu sedikit berbeda. Dia mengaku Yesus dalam bacaan kita, dia menyapa Yesus sebagai rabi. Dia datang dan dia menyapa Yesus sebagai rabi, sebagai guru yang mengajar, rabi yang diutus Allah. Dan dia mengamini bahwa semua yang Yesus buat, semua karya yang Yesus kerjakan, semua yang ditunjukkan, semua yang nampak dan terlihat, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Karena Allah berkenan, karena Allah mengurapi, karena Allah sendiri yang nampak dalam diri Yesus Kristus, sehingga semua itu bisa terjadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam percakapan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus, keduanya bercerita. Jadi Tuhan Yesus mulai perkenalkan kerajaan Allah itu seperti apa. Dan ini beda. Tuhan bilang yang
kerajaan Allah itu kalau seseorang dilahirkan kembali. Kalau dia lahir baru maka dia akan bisa lihat yang namanya kerajaan Allah. Dia tahu kerajaan Allah seperti apa. Nikodemus dengar ini dia bingung. Dari kecil dia itu diajar. Orang Yahudi itu orang yang taat pada Taurat. Seorang yang taat dengan Taurat, maka hidupnya otomatis dia akan masuk pada kerajaan, dia akan masuk surga, dia akan ada di kerajaan Allah. Manusia bisa merintis keselamatannya dengan taat pada Taurat. Itu yang dia paham. Dan ini beda dengan apa yang Tuhan bilang. Kamu harus lahir baru. Datang kepada terang itu. Lalu hidupmu diperbaharui dan jadi baru. Nah ini berbeda saudara. Yesus kasih jawaban untuk tegaskan kembali. Yesus bilang lahir baru itu, yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali itu kelahiran dari air dan dari roh. Dia bicara tentang pemulihan hidup. Bagaimana ketika seseorang itu menerima, datang dan bertemu Kristus, dia akan memahami tentang firman Tuhan, dia akan memahami tentang kehendak Tuhan. Lalu dia pun hidup ini Roh Kudus yang tuntun, Roh Kudus yang pimpin. Dan karena itu pembaharuan hidup, perubahan hidup itu bukan sesuatu yang setengah-setengah, bukan sesuatu yang abal-abal, bukan sesuatu yang asal jadi, asal ada, tapi perubahan hidupnya itu total. Dan orang akan bisa lihat, oh ternyata beda. Waktu dia belum ketemu Tuhan Yesus dan waktu dia sudah ketemu Tuhan Yesus itu beda. Nah itu yang Tuhan ingin untuk tunjukkan kepada saya dan saudara melalui percakapan ini. Nikodemus bingung bagaimana orang sutua, bahasa mungkin saya bahasakan dengan bahasa kita ya. Dia kan bilang, kok karena orang sutua ganggok masuk kembali di mama pumparut. Sonde mungkin. Orang mama-mama sekarang di atas 3,5 kilogram itu sudah harus sesar. Orang bilang operasi. Kalau tidak akan membahayakan nyawa ibunya. Nah ini berapa berat badan kita semua saudara? Di atas 40 kilogram ya. Rata-rata kita 70-80. Opamu berapa? 21 kilo? Iya. Artinya impossible untuk seorang dengan tubuh sebesar ini, badan besar, lalu kemudian masuk di mama pumparut. Dia bilang soal masuk akal. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Hei bro, bukan seperti itu." Mungkin kalau percakapan para sahabat akan jadi seperti itu. Yang namanya kelahiran kembali itu sifatnya bukan jasmani, tapi dia bicara tentang sesuatu yang rohani. Bagaimana hidup kita, karakter kita, keseluruhan sikap kita itu mengalami perubahan. Bukan casing saja yang berubah, tapi isi dalam juga berubah. Handphone itu berubah tadi bukan hanya casing saja saudara, bukan packagingnya saja yang kemudian berubah, tapi spesifikasi dalam juga berubah. Masa kita kalah dari handphone? Bapak mama saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus kemudian melanjutkan keprihatinannya tentang fakta di lapangan. Yesus bilang begini, sayangnya terang itu sudah datang, tapi manusia masih suka ada di dalam gelap. Manusia masih suka buat jahat. Tuhan bilang begini, kalau mau selamat, maka kita perlu datang kepada terang itu. Ketika kita datang pada terang, maka segala perbuatan jahat itu lenyap, hilang, dan tidak akan muncul. Perbuatan-perbuatan baik itu hanya bisa kita lakukan kalau kita tinggal di dalam Allah. Amin saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mimpi hidup baik. Banyak orang itu mau masuk surga. Ada yang mau masuk neraka di sini? Ada? Siapa yang mau masuk surga? Yang lain tidak angkat. Semua orang ingin masuk surga saudara, lalu kemudian dong mimpi. Dong mau masuk surga, saya mau masuk surga, kita mau masuk surga, tapi tidak mau bayar harga. Mau masuk surga tapi tidak mau latih diri untuk kasih hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Mau mati masuk surga, tapi tidak mau ikut apa yang Tuhan mau.
mau masuk surga, tapi tidak mau taat apa yang Tuhan firmankan. Jadi kita sama kayak begini bilang, kotong pemau itu kecil bahagia, kecil dimanja-manja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Itu mungkin hanya ada di cetakan kaos jogger dan dagadu. Kenyataannya tidak begitu, saudara. Dalam kenyataannya, kalau kita ingin berubah dan maju, memang akan terasa berat dan tidak gampang. Dia butuh kedisiplinan, dia butuh kerja keras, dan dia butuh ketekunan, juga kesetiaan. Amin, saudara. Kalau amin, silakan rentangkan tangan ke depan, saudara. Coba kita lipat tangan. Sudah? Lihat tangan mana yang ada di atas duluan. Yang ada paling atas. Kiri atau kanan? Beda-beda ya. Ada yang kiri, ada yang kanan. Oke, sekarang kembali ke depan. Coba dibalik. Yang tadi di atas dia jadi di bawah. Kalau tadi kiri di atas, sekarang kanan di atas. Atau tadi kanan di atas, sekarang kiri di atas. Sudah? Susah kok gampang? Kenapa susah? Karena tidak terbiasa. Dia susah karena sudah biasa. Tapi kalau kita biasakan, dia akan menjadi sesuatu yang mudah. Amin. Berbuat baik pun seperti itu, saudara. Kalau kita biasakan, maka kita akan bisa hidup jadi baik. Tapi kalau kita biasakan untuk selalu melakukan semua yang buruk, yang Tuhan bilang terang suada tapi kotong masih pita sosok di gelap-gelap, maka jangan kaget kalau memang hidup kita setiap hari hanya ada dalam kubangan lumpur dan dosa. Kita lihat lebih dalam, saudara. Kita pelajari bersama. 1. Menjadi manusia baru berarti tinggalkan hidup yang gelap, perbuatan yang jahat, lalu datang kepada Kristus yang adalah terang dan keselamatan. Kita lihat bersama. Kita buka Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Bapak mama pulang nanti bisa baca itu ya. Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Di situ dikasih tahu dengan jelas kepada kita. Kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat 25 sampai 32. 1, 2, 3. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat ketemu kok belum? Ayat 25 coba dibaca. Karena itu terus 27 28 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu dan seterusnya. 30. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah. 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. 32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang akan yang lain. Nanti bisa lanjut di pasal 5. Kita lihat bersama-sama. Manusia baru itu seperti apa? Yang pertama, tinggalkan yang namanya apa? Ayat 25 bilang dusta. Dusta alias omong kosong alias penipu itu harus kotong tinggalkan kalau mau jadi manusia baru. Sudah datang di Tuhan, tapi hidupnya juga harus dilatih untuk selalu ada di jalan yang benar, di jalan yang Tuhan mau. Kalau dulu masuk jam 9, jangan mengaku di laporan masuk jam 8. Kalau makan kita 2 piring, mengaku saja 2 piring, jangan bilang setengah piring. Kalau kita kemudian tidak pikuliah, tapi pipa siar keliling dengan bemo, mengaku saja.
Kalau kita pacaran manis-manis, baik-baik, tiba-tiba anak manis, anak nona manis kemudian berisi. Lalu jangan bilang bukan beta pelakunya, orang yang lain. Itu namanya apa? Kalau kotong pakai baju bukan kotong punya, tapi kotong ambil di jemuran orang, lalu kotong baju orang bilang, hei itu kotong pun baju. Hei bukan, no, ini be pilih. Dia pilih di orang pun jemuran maksudnya. Ini be pung baru pilih di RB. Padahal itu orang pun jemuran. Nanti pulang bawa bilang makan sudah, bapak de mama subawa. Apa? Be bawa jantung pisang dengan daun ubi. Siapa pun kok kotong santanam. Oh makan su. Mama tadi pi beli di ujung jalan. Padahal mama pi beli di orang pun kebun, beli gratis. Pinjam. Saudara, saya mau bilang di sini berhenti kasih makan kotong pun anak istri, kotong pun anak-anak dengan hasil pencuri. Tidak akan jadi berkat, saudara. Nah, kita masih bicara tipu-tipu ya. Kita ingat bersama ya. Ajak arisan tapi kabur bawa orang lain pun doi. Nah, kita bisa bilang itu juga apa? Tipu kecil, tipu besar sama saat. Telepon, su di mana? Besu dekat ini. Dekat di mana? Oh sedikit lebih sampai. Padahal dia masih di rumah baru mandi. Itu juga datang latihan kok. Kotong mau menyanyi. Ada tamu. Padahal dia ada pemalas. Mari kok, aduh bapak penatua, mama penatua, kotong sutunggu ini datang kok. Aduh jam marah. Aduh ini ada hal yang sangat mendesak, babi barana ini. Padahal bukan babi barana, dia ada di orang lain pun kandang babi. Jadi saudara-saudara mau tipu kecil, mau tipu besar itu sama saja. Tidak ada white lie, orang bilang tipu putih itu soalnya ada. Ya namanya tipu ya tipu. Karena itu Tuhan bilang kalau mau tipu, lebih stop. Karena satu tipu akan melahirkan tipu yang lain. Jadi yang masih suka tipu-tipu dia pun nona, dia pun nyong, suka tipu-tipu suami atau istri, bilang beta mau jalan dengan Teo, padahal be jalan dengan Teo pun kawan. Takuju kotong dua orang dapat, kotong ada di hutan-hutan. Itu Teo ketemu besar. Nanti su kasus kita kaget sendiri. Nanti kalau semua salah, misalnya salah satu bisa mati atau salah satunya karena kecelakaan atau hal lain, kotong mau ke salah siapa? Pamitnya di rumah adalah beta mau jalan dengan Teo. Tapi waktu orang ketemu, beta jalan dengan Mamtoo. Itu kan berbeda. Bapak mama saudara, karena itu berhenti tipu-tipu. Karena satu tipu akan melahirkan tipu yang lain. Perhatikan, kalau kotong setipu ketemu orang lain pasti kita akan rancang tipu yang lain lagi. Untuk menutupi tipu sebelumnya. Lalu untuk meyakinkan itu kita akan rancang lagi tipu yang lainnya. Untuk menutupi tipu yang tadi. Akhirnya tipu di atas tipu, akhirnya kotong sendiri percaya itu tipu tadi sebagai sebuah kebenaran. Jadi stop tipu-tipu. Yang kedua, dia bilang apa? Marah tapi tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, bukan Alkitab tidak bilang janganlah engkau marah, tapi manajemen emosi. Marah boleh, tapi marah jangan sampai buat dosa. Ada orang marah ini sampai maki-maki, sampai sumpah serapah, sampai tidak mau berkenal. Marah ini sampai merendahkan orang lain. Marah ini sampai hina orang lain seakan-akan tidak punya harga diri lagi. Marah itu perasaan saudara, bukan tindakan. Jadi tidak perlu marah itu pakai pukul, pakai tendang. Karena marah adalah perasaan, bukan perbuatan. Karena itu, mari saudara, kelola marah kita. Marah boleh, tapi marah jangan sampai lama-lama. Bah saudara lahir satu tali perut, marah sampai 30 tahun, 40 tahun. Nanti mau mati baru datang panggil kok kotong naketi. Terlambat saudara, dia semua mati itu. Kalau soalnya nanti sukubur baru datang, aduh boy, kotong dua mati, aduh, kotong dua lahir besar sama-sama malu sumati ke setengah beta ini. Waktu beta hidup lu, saya begitu saya bangun, waktu saya hidup lu di mana? Untung dia soalnya bangun. Hati-hati yang bermarah saudara, nanti waktu dia bangun dia bilang, waktu beta hidup bosong di mana? Waktu beta mati baru bosong datang kemar nangis di sini. Marah, jangan
lama-lama. Kasih tahu kawan di sebelah, bilang apa? Marah jangan. Nanti pulang, kalau tadi pagi ada yang datang gereja sempat marah karena sikat gigi, karena odol habis, sabun simpan salah tempat, kopi bikin salah rasa. Pulang ini apa harus Oke. Marah, majang lebe-lebe. Itu yang ketiga. Kalau dulu tukang pencuri berhenti. Ini Alkitab yang bilang. Berhenti kasih makan anak istri dengan hasil pencuri. Mau pencuri sayur, ya sayur ubi, jantung pisang, apalagi anjing untuk RW. Ya. Saya heran saudara RW setiap hari banyak di Oisau sini kita ya. Sontau anjing dari mana? Beda ya Pak. Saya yakin pemuda punya yang kemarin beneran itu beli ya. Tapi ada orang tidak piara anjing saudara tapi bisa berjual itu. Maaf ya, saya tidak bilang yang berjual itu pencuri ya, maaf. Tidak ya, sama sekali tidak. Tapi ada orang, mungkin dia jual, mah dia makan. Dia bilang, oh habis tetangga pun, bet lihat dia hanya pipulang, soal ada kawan, jadi biar. Saya ini pecinta anjing Mama Pendeta, terutama yang di dalam tacu. Sekarang ini bukan anjing babi saudara, tetapi juga sapi. Orang bilang hujan begini tidur rasa-rasa. Bukan rasa takut kok banjir naik, tapi awas pencuri datang. Jadi kalau musim hujan tidur, nih pencuri don mulai rasa-rasa. So Tuhan bilang stop. Alkitab bilang baiklah ia bekerja keras dan lakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat berbagi dengan orang yang kekurangan. Bayangkan Alkitab bilang begitu. Bukan hanya kasih makan anak istri saja dengan hasil kerja keras dari tangan sendiri. Bukan kasih makan suami dan anak-anak saja. Sekarang yang kerja bukan hanya suami istri juga. Jadi bukan hanya kasih makan suami dan anak-anak saja dengan tangan sendiri, tapi juga kasih makan orang-orang yang kekurangan dengan tangannya sendiri. Yang berikut Alkitab bilang jangan suka maki-maki, kata-kata kotor, pakai kata-kata yang membangun. Stop, sudah isi kandang babi dong, kandang anjing dong, keluar. Isi celana dong, keluar, stop. Barang yang di dalam ya di dalam, barang yang di luar ya di luar. Tempat di dalam dia di dalam, jangan kes keluar. Amin saudara. Alkitab bilang jangan mendukakan Roh Kudus. Sejanji Tuhan bilang, Tuhan beta sunaketi jadi beta mau tobat Tuhan. Ini kali Tuhan kalau selamatkan beta ini sakit ini dia hilang. Tuhan ini bisul di paha dia hilang. Beta bertobat benar-benar. Begitu bisul baik tadi su hilang di paklaru sana. Begitu bisul baik tadi su biba judi di sana. Begitu bisul baik deson gereja. Tuhan kalau bet sembuh Tuhan, bet pemofaknya jadi putih semua, bet masuk gereja tiap hari ke skala koster. Begitu dia baik, mana dia datang? Hari pertama dia datang, kedua dia datang, ketiga dia datang. Banyak saudara, begitu orang kena masalah janji sama Tuhan macam-macam. Anak sakit janji sama Tuhan, jabatannya digoyang janji sama Tuhan. Kedapatan hampir masuk penjara, janji sama Tuhan. Begitu Tuhan kasih selesai, soal pengadilan, soal sampai lewat begitu, lupa buang Tuhan. Mari, tobat. Waktu Sidi mengaku, Tuhan saya mau ikut Tuhan. Ini sering dihotbahkan, saya tidak omong rinci. 2 hari kemudian, kotong sudah undangan lain. Yang berikut Alkitab bilang fitnah pertikaian. Ini yang tukang bakalai dan tukang bagosip. Tuhan bilang stop. Berhenti berjual nama. Cabul sundal. Pikiran kotor. Tonton yang biru-biru, merah-merah. Tahu yang biru-biru Senyum-senyum. Yang suka film biru dong. Yang suka melakukan pelecehan dong.
Hati-hati saudara. Yang suka punya piaraan, saya bilang piara itu sapi dan babi ya saudara, menghasilkan. Kalau piara nona muda atau nyong muda itu makan ongkos. Yang punya piaraan sugar daddy, sugar mom, suka jual diri demi supaya terpuaskan dia pun kebutuhan bagaya. Stop, Alkitab bilang. Orang yang serakah, egois, rakus, semua dia mau. Rakus kekuasaan, rakus jabatan, mau menang sendiri. Semua dia mau terus. Dia hari pimpin. Berikutnya ganti suami atau istri. Berikutnya dia habis dia pun anak lah. Ini kira kotong pun bapak pun negara kok, kotong pun bapak pun perusahaan. Tapi kotong mau kotong saja. Stop. Orang yang suka songgo-songgo, penyembah berhala, Tuhan bilang stop. Kalau mau jadi manusia baru, tinggalkan semua itu. Bukan saya yang bilang ya, tadi kita baca di Efesus dikatakan seperti itu. Yang kedua, jadi anak yang ramah. Jadi anak terang itu anak yang ramah, penuh kasih, mesra, saling mengampuni. Saudara, ketika kita bicara tentang keselamatan, jangan bilang karena kotong su Kristen. Jangan bilang karena kotong sudah sidi. Jangan bilang beta ini anak pendeta, bepum bapak majelis 16 periode, lalu kotong otomatis masuk surga. Tidak. Yang bisa membuat kita masuk surga hanya anugerah Tuhan. Karena itu datang pada Tuhan. Beri diri dipimpin oleh firman, beri diri dipimpin oleh Roh Kudus, diubahkan supaya kita selamat saudara. Jadi bukan kekayaan kita, bukan kepintaran, bukan perpuluhan yang banyak, bukan karena keturunan raja, bukan karena akamsi, tapi karena kemurahan Allah kita bisa selamat. Karena itu kalau sehidup baik, jangan permalukan Tuhan. Mari jadi saksi yang baik. Berikutnya kita bicara bahwa perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan. Jadi manusia itu pakai semua potensi diri untuk melayani Tuhan. Jika sudah lahir baru saudara, maka harus kasih makna untuk kehidupan. Jadi berkat buat banyak orang. Jangan bilang beta sudah lahir baru supaya son berdosa, tiap hari beta di dalam kamar saja. Supaya jangan berdosa, jangan ketemu orang lain. Son usah bergaul, itu juga salah saudara. Apa artinya saya dan saudara untuk orang lain? Tuhan mau pakai kita semua. Adakah kita memberi hidup kita untuk melayani Tuhan? Kita akan tutup khotbah ini dengan sebuah video pendek dan mari kita berefleksi bersama-sama. Ketika kita hidup dalam pergumulan, ketika kita hidup di dalam perjuangan untuk menjadi baik, kadang-kadang kita merasa kita berjuang sendiri. Kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak peduli. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak mampu. Tapi mari buka mata bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang bersama-sama kita. Tuhan melihat saya dan saudara. Tuhan selalu mengawasi kita dan Tuhan selalu ada bersama kita. Silakan Katia. Tuhan bilang, aku mengasihimu. Kita yang sering sembunyi dari Tuhan, kita yang sering menjauh dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Kita yang tidak menyapa Tuhan, lalu kita mulai merasa bahwa Tuhan tidak ada. Tapi mari perhatikan, sesungguhnya Tuhan dekat dengan saya dan saudara. Tuhan terus menantikan kita karena Dia mengasihi kita. Sesalah apapun saya dan saudara, mari datang pada Tuhan. Beri diri untuk dibentuk oleh kebenaran firman. Beri diri untuk dituntun oleh kasih Tuhan. Beri diri untuk diperbaharui oleh Tuhan. Seperti apapun kondisi saya dan saudara hari ini, mari datang kepada Tuhan dan izinkan kuasa Kristus
mengubahkan saya dan saudara. Lihatlah bahwa Tuhan selalu ada. Amin.